Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah untuk meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sekalian hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad qana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya kata Allah, telah ada atas diri Rasul suri tauladan yang baik bagi kamu. Yang mana suri tauladan yang baik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah yang menjadi contoh tauladan yang baik kata Allah. Contoh tauladan yang mana? Contoh tauladan yang pertama sekarang ini adalah untuk salat yang khusyuk. Jadi apabila kita tidak menyuntuh, tidak mentauladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ataupun tidak ada di dalam salat kita itu tercantum Isra dan Mi'raj Rasulullah, maka tidaklah termasuk golongan salat kita yang khusyuk. Maka termasuklah golongan salat kita yang lalai. Ini yang pertama yang di dunia ini yang dapat kita rasakan. Yang kedua nanti di akhirat. Apabila kita tidak dapat melakukan salat yang khusyuk, maka kita tidak dapat menghadap ke hadrat zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Karena tidak ada contoh yang lain. Tidak ada pelajaran yang lain. Tidak ada ilmu yang lain. Hanya inilah ilmu dan pelajaran yang dipetunjukkan oleh Allah kepada sekalian hambanya dan yang dikerjakan oleh Rasulullah untuk menjadi contoh tauladan kepada sekalian umatnya. Inilah jalan kembali. Jalan yang lurus. Jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sampai ke hadrat zat Allah dari mulai af'al, maka dia meningkat kepada asma, dari asma meningkat kepada sifat, dari sifat baru menghadap kepada zat. Inilah perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Maka setiap tahun bagi kita umum memperingati perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita setiap hari memperingati Isra dan Mi'raj, bukan memperingati lagi
bahkan menjalankan Isra dan Mi'raj. Itulah salat. Yang 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan itu. Jadi kita banyak menuduh. Kita pikir Isra dan Mi'raj itu hanya untuk Rasul saja. Untuk Nabi saja. Bukan untuk kita. Itu maka sahabat bertanya kepada Rasulullah. Hadir keempat sahabat itu. Menanya kepada Rasul, minta izin ya Rasul. Apakah Rasul saja yang melakukan Isra dan Mi'raj ini? Yang menghadap ke hadarat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah tegas saja. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat. Itulah mi'raj orang yang beriman. Itu kata Rasulullah. Jadi salat yang khusyuk ini tidak mudah. Ini salat yang dijamin oleh Allah surga. Karena di dalam salat yang khusyuk itu nikmat. Arti nikmat itu surga. Nah itu, disitulah kita merasakan surga di dalam salat yang khusyuk itu. Tapi benar-benar yang ikut contoh tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada umat, sallu ra'aitumuni ana usalli. Bersalatlah kamu. Bagaimana aku bersalat? Nah, jadi kalau tidak kita mengetahui, tidak kita melihat bagaimana Rasulullah itu melakukan salat, maka tidaklah khusyuk salat kita itu. Tidaklah benar salat kita itu mengikut contoh tauladan. Jadi bagi Nabi, Isra dan Mi'raj, bagi kita itulah salat. Nah, karena tujuannya Isra dan Mi'raj itu tujuannya kembali kepada Allah. Itulah jalan satu-satunya untuk jalan pulang. Lain tidak ada. Coba. Kalau kita pikir ya. Akal manalah yang bisa menerima itu. Itu maka seturunnya Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW itu. Yang sudah beriman 10%, 20%, 30%. Dihabarkan oleh Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Kembali kafir. Habis berkafiran kembali semua. Nah itu. Karena tidak diterima oleh akal. Nah itu. Akal yang mana bisa menerima perjalanan satu malam tembus 70 langit atau 7 lapis langit. Coba, pergi balik. Adakah akal yang bisa menerima itu? Tidak ada. Dan kemudian yang tidak pernah beriman sama sekali. Yang betul-betul kafir. Pada saat itu dia beriman pula. Ini Muhammad di luar biasa. Ini bukan manusia biasa. Ini yang betul-betul bisa dijadikan contoh tauladan. Inilah satu-satunya hamba Allah. Yang bisa membawa seluruh hamba Allah ini untuk menghadapkan kepada Tuhannya. Lain belum pernah kita tahu, belum pernah kita jumpa. Baru ini satu-satunya. Begitulah umat yang dulu sibuk bersimpang siur, yang keluar dari agama, yang masuk ke agama. Begitu jugalah kita sekarang ini. Nah itu. Tak terima kali itu. Nah itu. Nah, itu maka banyak yang lepas daripada fardu ain ini. Tapi coba kita periksa. Apa yang sebenarnya fardu ain ini? Yang luar biasa. Cobalah periksa. Apa itu? Itulah yang menjadi jaminan kepada diri umat. Apa itu? Kalaulah berdasarkan Al-Quran. Ini perkataan Allah berdasarkan sunnah Rasulullah yang dikerjakan oleh Rasul untuk melakukan salat saja.
Saya rasa 40 tahun lagi kita menuntut ilmu belum tentu. Belum tentu kita dapat melakukan salat yang khusyuk itu 40 tahun lagi. Duduk kita begini bersama 40 tahun. Belum tentu. Ayo sama-sama kita buka Al-Quran, Al-Hadis dan Sunnah. 40 tahun lamanya. Belum tentu dapat salat itu yang khusyuk. Yang mana menjadi jaminan kita mendapatkan salat yang khusyuk itu? Itulah baiat. Itulah dia kelebihan fardu ain ini. Inilah baiat yang menjamin jamaahnya itu mendapatkan salat yang khusyuk, mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah kalau dia pulang. Walaupun sekarang tidak tahu satu huruf pun di dalam menuntut ilmu, cuman hanya sempat mendengar saja pulang dia. Nah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dakhala jannah. Contoh, ini baiat ya. Rasulullah membaiatkan 13 tahun umat di Jabal Qubis. 13 tahun lamanya mendapat jamaahnya ataupun umat. Kalau kita sekarang jamaah, kalau Rasulullah itu umatnya mendapat umat 1080 orang. Ini yang dinamakan kaum muhajirin. Itulah yang menerima baiat dari Rasulullah di Jabal Qubis Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi pun hijrah. Dibawalah semua umat ini hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah diterima dan disambut oleh kaum Ansar. Orang Nasrani. Itu yang menerimanya. Nah itu. Jadi cukup baik penyambutan orang Nasrani di Madinah itu. Jadi sampailah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama perintahnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Yang kedua, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Kamu selama di Mekah sampai ke Madinah ini, kata Allah, tetap difitnah oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka Abu Jahal dan Abu Lahab wajib kamu bunuh. Karena dia adalah pembunuh yang luar biasa. Nah, maka Rasulullah mengadakan sidang, ya, secara sidang kilat kepada para sahabat yang 10. Nah, kemudian keputusan daripada sidang, daripada rapat kilat itu, maka mendapatlah keputusan. Ditanya oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, bagaimana sediaanmu untuk melaksanakan perintah Allah ini untuk menghapuskan jahiliyah di muka bumi ini? Separuh harta bandaku aku kurbankan. Silakan itu ambil, itu untuk Rasulullah, untuk dana perang ini. Kau Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman ini yang separuh. Karena itu yang paling banyak harta Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman pertama ditanya, itulah separuh, kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa kesediaanmu untuk menghadapi perang ini? Semuanya harta bendaku ya Rasulullah. Ambillah. Aku kasihkan kepada Rasul untuk perang ini. Jadi untukmu apa? Itu kata Rasulullah, untukmu apa? Untukku lebih banyak dari itu. Kata Abu Bakar, katamu sudah semuanya. Semuanya udah kamu serahkan. Kok ada lagi lebih banyak? Bagaimana nih?
Kata Rasulullah, yang lebih banyak daripada harta benda yang aku miliki itu adalah Allah dan Rasul. Itu lebih banyak. Itulah kekayaanku sekarang. Kalau Rasulullah mengambil hartaku keseluruhannya itu. Kata Abu Bakar Siddiq. Nah, kemudian tanya lagi Sayyidina Ali. Kamu Ali? Minta izin ya Rasul. Ali cuma hanya pedang saja yang ada. Itu yang aku serahkan kepada Allah dan Rasul. Pedang. Nah itu. Sebelum hancur pedang itu, Ali tidak akan mau menyerah. Tetap akan menghadapi musuh itu. Baik. Sayyidina Umar juga demikian. Rasulullah. Apa saja ilmu yang aku miliki sekarang ini. Ilmu kesaktian, ilmu kekuatan, ilmu kekebalan. Nah, itulah untuk menghadapi musuh-musuh agama Allah ini yang akan kita hadapi. Itu semuanya aku serahkan kepada Rasul. Nah, sebelum lumpuh ilmuku itu, aku tidak akan mau pulang. Aku tidak akan mau menyerah. Sebelum habis musuh, aku tidak akan mengenal menyerah. Nah, inilah mendapat kesimpulan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenyataan daripada para sahabat, apa kata Rasul? Kita akan melaksanakan perintah Allah ini untuk melaksanakan perang, menghapuskan jahiliyah di muka bumi ini. Tapi kalian ingat, hidupmu di dunia dan di akhirat aku jamin. Jangan kau lagi menuntut kehidupan. Baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Aku yang menjaminnya, kata Rasulullah. Kalian ingat itu? Ingat, ya Rasulullah. Kemudian mendengar para kaum Ansar minta izin ya Rasulullah. Ini luar biasa. Janganlah kami ditinggalkan ya Rasul. Terimalah kami ya Rasul untuk ikut turut melaksanakan perang ini. Jangan kami ditinggalkan. Bagaimana kami menerima pasukan Rasulullah datang ke Madinah ini, begitulah kami juga. Terimalah kami supaya kami diterima menjadi pasukan perang ini. Padahal dia orang Nasrani. Boleh? Kata Rasulullah. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Baiat. Mau? Mau ya Rasul? Nah itu. Maka masing-masing berbaiat, masing-masing berbaiat, masing-masing berbaiat, masing-masing berbaiat. Nah itu. Jadi kalau tidak berbaiat, Rasul tidak mau membawa. Nah itu. Untuk dijadikan pasukan, untuk dibawa ke medan perang. Ini maka ada tuduhan sekarang ini. Apa ada baiat-baiat? Baiat tidak ada 2-3 kali. Rasulullah membaiatkan sama-sama perang. Ini sekarang kita kan tidak perang lagi. Baiat-baiat apa lagi? Ini yang diketahui oleh orang umum. Tahunya baiat orang Nasrani. Kaum Ansar. Bukan baiat orang kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin berkepanjangan. Terus berbaiat untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk perang. Untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Nah itu. Jadi akhirnya terjadilah perang. Terjadi perang. Pertama perang Uhud. Sesudah perang Uhud, kalah pasukan Rasulullah. Nah itu, menerima kekalahan yang luar biasa. Kenapa maka kalah? Apa sebabnya? Tidak patuh dan tidak taat kepada Rasulullah anggota perang itu. Karena Rasul sudah pesan,
kehidupanmu dunia dan akhirat aku jamin. Nah itu di waktu perang itu. Jadi dipancing oleh musuh. Ini pasukan yang terkuat, pasukan berpanah, diserang oleh musuh itu. Udah banyak musuh itu yang jatuh, kemudian dia mundur. Mundur itu semua perbekalan ditinggal. Masing-masing meninggalkan perbekalan, masing-masing meninggalkan perbekalan, masing-masing meninggalkan. Buat tumpuklah banyak harta. Maka sedangkan situ dihalalkan oleh Rasulullah, itu harta rampasan perang namanya. Maka dihalalkan itu oleh Allah. Apalagi diapakan panah kembali, disimpulkan kembali, disusun kembali panah itu, dikejarlah harta itu tadi. Masing-masing merebutkan harta yang tinggal itu tadi, yang ditinggalkan oleh pasukan yang lari itu. Tidak cukup pula satu persatu. Aturan cukup satu aja jadilah. Untuk misalnya satu orang, satu mengambil harta yang tinggal tadi. Inilah. Udah diambil yang ini berebut ke sana lagi. Jadi berebut ke sana, berebut ke sana, berebut ke sana, berebut ke datang pasukan dari belakang pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Habis semua, rontok semua kena panah. Tidak ada yang hidup. Nah, itulah mundurlah pasukan Rasulullah itu. Kalah. Tidak ada pasukan lagi. Hampir habis. Nah, itu maka Abu Bakar memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pasukan sudah sangat lemah. Mohon kami bantuan. Kalau tidak ada bantuan Rasulullah, tidak akan mungkin perang ini diteruskan lagi. Karena musuh sudah keluar banyak. Pasukan kita sudah hampir habis. Maka Rasulullah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk memberikan kekuatan kepada pasukan berperang itu. Maka datang dari Allah puasa. Itu puasa. Apa sih puasa itu? Inilah yang dimaksud Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini rupanya menghapuskan tenaga yang zahir dan menimbulkan tenaga yang batin. Jadi diri manusia itu dihapuskan, ditimbulkan kekuatan diri malaikat. Malaikat mana bisa mempan di pedang? Manusia ini yang mempan. Nah, maka dilaksanakanlah oleh pasukan. Maka pasukan itu walaupun sedikit lagi yang tinggal, tetapi berapapun pasukan yang dihadapi tidak akan mundur lagi. Karena tidak ada senjata musuh itu yang membinasakan. Padahal mereka sudah menjamin 100% mendapat kemenangan. Sudah mereka sedikit, sudah mereka menerima kekalahan, kemudian puasa lagi. Orang puasa tak makan, tak minum, lemah. Itulah pendapat pasukan Abu Jahal, Abu Lahab, tetapi tertipu. Rupanya tambah luar biasa kekuatan pasukan Rasulullah. Nah, maka dari itu mendapatlah kemenangan pasukan Rasulullah. Ini perang yang kedua itu perang Badar namanya. Nah, itu maka keluar sekarang salawat Badar. Itulah Rasulullah langsung turun. Itu maka bersalawat, pasukan ini di belakang menggiring Rasulullah. Rasulullah di depan. Itu yang kata salawat Badar. Nah, disitulah mendapatkan kemenangan Rasulullah untuk melawan pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Itu. Nah, jadi itulah yang dicontohkan oleh Allah dan Rasul kepada kita pada saat sekarang ini. Kalau bisa kita taatilah apa perintah Allah dan Rasul itu. Kadang-kadang kita jual ketaatan kita kepada Allah dan Rasul gara-gara harta benda. Jangan sekali-sekali kita banggakan harta benda itu, kita lebihkan daripada Allah dan Rasul.
Tidak ada harganya harta benda kita kalau tidak ada Allah dan Rasul. Karena diberkati oleh Allah dan Rasul, barulah ada harta benda kita itu. Nah itu. Jadi kita serahkanlah kepada Allah dan Rasul. Harta benda itu kita cuma hanya menjaganya. Kita hanya amanah dari Allah dan Rasul. Nah itu, jangan kita miliki 100%. Itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Kemudian kaum Ansar yang berbaiat. Kenapa maka diminta oleh Rasulullah mesti berbaiat? Kalau dia tak bisa ikut perang. Nah, coba lihat hadis Rasulullah. Nah itu, yang mengatakan kepada umatnya. Hadis sahih mengatakan, barang siapa matinya tidak ada berbaiat di atas pundaknya, maka matinya itu adalah jahiliyah. Nah kan, itu hadis sahih gitu ya. Barang siapa mati tidak ada di atas pundaknya baiat, matinya itu adalah jahiliyah. Apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Itu kaum Ansar yang berbaiat tadi, orang kafir, jatuh di medan perang, korban dia, tapi dijamin oleh Allah surga. Orang kafir, coba itu kekuatan baiat itu. Tapi banyak dipandang enteng orang itu. Itu. Kenapa maka dipandang enteng? 350 tahun yang lalu tidak boleh dikeluarkan mengenai baiat ini. Siapa yang mengeluarkan dia akan dipancung. Inilah yang paling benci, yang paling ditakuti oleh penjajah negara kita ini dulu. Itulah baiat. Baiat ini paling dibenci oleh penjajah tanah air. Karena dia apabila berkembang, pasti dia akan menuntut haknya. Dia akan memberontak. Dia akan merebut tanah airnya. Dia tidak mengenal hidup ataupun mati. Soalnya dia menuntut haknya. Itu yang ditakuti oleh penjajah. Dan begitu juga penjajah yang lebih besar lagi daripada penjajah tanah air. Penjajah apa? Penjajah rumah Allah. Itu penjajah rumah Allah. Coba lihat. Sebenarnya kalbu itu, hati kita itu Baitullah, rumah Allah. Kenapa sekarang menjadi rumah syaitan dan iblis? Kenapa? Ini karena dimasuki oleh penjajah. Ini Baitullah, qalbu mu'minin Baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah. Kenapa maka menjadi rumah syaitan dan iblis? Sifat majmumah yang dicela oleh syara. Maka yang hidup di dalam kalbu uzub, sema'ah, takbur, riyah, hasad, dengki dan tinggi diri. Bukan Allah yang berbicara di sana. Kalau menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada berbicara syaitan dan iblis di dalam rumahnya. Yang berbicara itu Allah. Yang berbicara di dalam rumahnya, summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetap kala masyarakat dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Tidak ada bisikan-bisikan yang lain untuk membawa kita kepada neraka. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, itu adalah penyakit hati. Fi qulubihim maradun. Ada pada hati mereka berpenyakit. Apabila penyakit itu tidak dapat disembuhkan, maka dia akan menjadi buta mata hati itu. Akan menjadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghisawatu walahum azabun azim. Aku petri mata hati mereka, maka butalah mata hati. Jadi kalau sudah buta mata hati, dari mana ada iman? Kalau sudah tidak ada iman, dari mana ibadah? Dari mana amal?
Karena sumber daripada amal ibadah itu adalah iman. Dari mana iman itu? Ilmu. Tapi buta sudah mata hati. Nah itu. Jadi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit hati adalah baiat. Serahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Tidak ada merasa punya diri lagi. Nah itu. Yang dirasakan hanya Allah dan Rasul. Siang dan malam. Zat Allah dan wajah Allah. Itu yang dirasakan. Mana zat Allah yang hidup, yang tidak bisa mati. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Al-Quran. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Yang hidup itu adalah zatnya yang maha suci. Yang berada wallahu muhitun fil alamin, adanya yang muhit di semesta alam, yang merata di seluruh alam. Itulah zatnya yang maha suci, itu yang hidup. Kemudian sifatnya yaitu wajahnya. Mana dia wajahnya? Ataupun sifatnya, ataupun nurnya, ataupun kelakuannya, kelakuan daripada zat itu, maka dijelaskan oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Ini wajahnya. Kemudian mana asmanya? Asmanya yang berzikir di kalbu hamba, di kalbu manusia. Yang berzikir Allah, Allah di kalbu manusia. Af'alnya mana? Af'alnya, perbuatannya, inilah menjadi tubuh manusia. Nah, jadi ada kita punya hati lagi, ada tempat setan menumpang, iblis mengganggu, menguasai kalbu kita. Kalbu pun tak punya lagi. Yang ada hanya baitullah. Yang ada hanya rumah Allah. Tidak ada punya hati. Nah itu. Tenaga pun tak punya. Yang ada hanya kudrat Allah, kita bergerak. Nafsu pun tidak ada. Kita berkehendak dengan iradat Allah, bukan lagi dengan nafsu. Kita mengetahui, tidak lagi dengan akal. Kita mengetahui dengan ilmu Allah. Kita hidup, tidak lagi pakai tubuh. Yang hidup itu adalah ayat Allah yang ada meliputi seluruh tubuh. Nah, kita mendengar tidak dengan kuping lagi. Kuping itu hanya tempatnya saja yang mendengar dengan sama Allah. Kita melihat tidak dengan biji mata. Biji mata itu cuma hanya sangkar. Ah itu. Ataupun tempat kita melihat dengan sifat dasar Allah. Kita berkata-kata tidak lagi dengan lidah. Kita berkata-kata dengan kalam Allah yang ada pada lidah. Nah, dari mana setan dan iblis itu bisa mengganggu kita lagi? Kalau ini betul-benar sudah kita hayati dan kita amalkan. Udah kita kembali kepada Allah. Semua sudah kita serahkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. 13 tahun di Jabal Qubis. Jadi, ajaran Rasulullah yang di Jabal Qubis ini adalah pelajaran usuluddin. Ada, ini katakan usuluddin. Bagaimana pelajaran Rasulullah semasa di Jabal Qubis? Pelajarannya pertanyaan, usul, pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Siapa yang dapat menjawab lepas daripada jahiliyah? Siapa yang tidak dapat menjawab tetap masih di dalam jahiliyah. Kenapa? Arti jahiliyah itu menyembah Tuhan yang dijadikan
Itu jahiliyah. Islam menyembah Tuhan yang menjadikan. Nah, itu. Yang dikatakan Tuhan itu yang menjadikan. Itu yang disembah. Ini Islam. Kalau kita masih menyembah yang dijadikan, itu masih jahiliyah. Nah, itu maka saya bilang tadi, kalau tidak ada jaminan baiat itu, sulit kali kita mendapatkan jalan lepas. Jadi karena Rasulullah memerintahkan kepada umat baiat, maka Rasulullah menjamin dengan syafaat lepas umatnya itu daripada jahiliyah. Coba saja satu contoh. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan salat. Walah. Kapanlah kita berputarnya itu nanti? Tahukah kita waktunya? Kita nanti akan berbalik daripada menyembah yang dijadikan, menyembah kepada yang menjadikan. Tapi kita masih banyak salat menyembah yang dijadikan. Mana yang dijadikan? Perbuatan, ingat kepada perbuatan, ingat kepada harta benda, ingat kepada keluarga, ingat kepada jiran tetangga, ingat kepada bumi dan langit. Semua ini yang dijadikan. Ingatan itu semua tertumpu ke sana kepada yang dijadikan. Bukan menghadap ingatan kepada yang menjadikan. Maka Tuhan mengatakan kulla syai'in khaliqul ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa. Ada yang di langit, apa saja yang ada di bumi, itu semua akan rusak dan binasa karena dia dijadikan. Yang tidak rusak, tidak binasa, wajahahu. Nah, itu. Apa itu? Wajahnya dan zatnya. Itu. Mana wajahnya? Nah, wajahnya sudah ditunjukkan tadi. Wajahnya itu yang menerangi di langit dan di bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah menerangi di langit dan di bumi. Ini wajahnya. Zatnya di mana? Wallahu muhitum fil alamin. Dia muhit di semesta alam. Yang mana dia zatnya? Itulah yang hidup, yang tidak mati. Itulah hidup kekal dan abadi. Wajahnya mana? Kodrat, iradat, ilmu. Nah ini. Kodrat, iradat, dan ilmu. Yang sebenarnya ilmu itu. Ah itu, ilmu itu. Itu wajahnya yang sebenarnya itulah ilmu. Karena yang pertama dilahirkannya adalah ilmu. Ah itu. Inilah yang dikatakannya di dalam hadis kudusi. Oleh zat Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma khalaqallahu taala an-nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini awal yang pertama-tama sebelum ada bumi dan langit ini. Nah, itu hadis kudusinya. Itu ilmu itulah. Maka ilmu itulah kekasihnya. Nah, itu. Nah, jadi berarti kita adalah yang yakin menuntut ilmu. Kita itu senantiasa beserta kekasih Allah. Nah, itu senantiasa kita siang dan malam berada beserta kekasih Allah. Nah, jadi apa kita? Maukah dimurkai Allah? Tak mungkin kan? Ya pasti juga kita akan dicintai oleh Allah kalau kita senantiasa beserta kekasihnya. Kekasihnya itu ilmunya. Nah itu maka Rasul mengatakan kekasih Allah itu Arab turabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku
jangan Tuhanku. Nah itu, yang dikenal itu Tuhan, yang mengenal itu Tuhan. Yang dikenal itu zatnya, yang mengenal itu adalah sifatnya. Itu sama-sama baka itu, sama-sama kekal. Nah itu. Nah jadi inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menurunkan dan menjalankan Muhammad itu menjadi suri tauladan. Nah jadi bagaimana kita untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu? 13 tahun sekurang-kurangnya kita bertauhid. Rasulullah siang dan malam memberikan pelajaran kepada sahabat dan umat. Kita seminggu sekali pun payah. Macam mana mau tamat 13 tahun? Nah ini yang 13 tahun ini siang dan malam. 13 tahun. Nah, jadi kalau kita kalikan, kita seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Macam mana mau tamat 13 tahun? Tidak bisa. Itu. Itu maka yang sangat sulit. Itu untuk mendapatkan salat yang khusyuk itu. Apabila salat yang khusyuk, otomatis mendapatkan jalan yang lurus. Jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak akan diragukan lagi. Itu pasti selamat. Itu karena atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tersentuh oleh neraka Anda. Itu maksudnya itu. Nah, jadi kalau kita mengikuti petunjuk ini yang sebenarnya tidak ada jaminan separah Rasul itu sudah 40 tahun lagi. Kita menuntut ilmu ini, mungkin di situ baru bisa merasakan. Itu salat yang khusyuk itu. Karena salat yang khusyuk itu ingatan tidak ada kemana-mana, tetap kepada zat, dan kemudian dia adalah nikmat di dalamnya. Di dalam salat itu nikmat. Itu arti khusyuk itu nikmat di dalamnya itu. Jadi nikmat itu surga. Jadi kalau salat yang lalai ini itu neraka isinya. Itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu akibat orang yang mendustakan adanya agama. Jadi agama itu apa? Agama itu adanya Allah. Adanya diri Allah itu agama. Jadi mendustakan diri Tuhan. Salat, sedangkan diri Tuhan sudah didustakan. Jadi untuk menghadap, mana bisa menghadap? Itu. Jadi sedikit ini saya ceritakan, tapi ini bukan carut ya. Ini kita terlepas daripada adat ya. Jadi kalau tidak diceritakan macam mana kita memahaminya nanti? Ya kan? Ini yang dikatakan walaupun pahit seperti racun, mesti disampaikan. Itu. Jadi apa yang dimaksudnya? Pahit seperti racun. Sedangkan orang memakan racun kalau ngelupur, iya kan? Kesakitan. Gitu. Kalau kita memakan racun, maka lebih pahit dari itu. Kata Rasul, kalau kita sampaikan yang sebenarnya itu. Satu contoh, ya. Tapi betul-betul teliti. Ini kita menghadap kepada diri Allah. Ya. Menghadap kepada kelakuan Allah. Menghadap kepada asma Allah. Menghadap kepada perbuatan Allah. Inilah jalan ilmu yang kita tuntut ini. Supaya mendapatkan jalan yang lurus. Nah, kalau dituntut ilmu begitu saja, kenapa rupanya? Kenapa? Maka ada baiat pula. Kenapa harus ada baiat? Ini yang dituduh, yang salah orang yang menyampaikan. Bukan Allah dan Rasul.
Yang memerintahkan ini Allah. Yang mensunahkan ini, yang menghadiskan ini Rasulullah. Kenapa tidak Allah dan Rasul? Itu kita katakan kafir. Kita katakan sesat. Kenapa? Kenapa maka orang yang menyampaikan kata Allah, kata Rasul, kata sunnah, kok itu yang dikatakan sesat? Kan dah luar biasa itu. Sedangkan dia la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya. Kenapa maka dia yang dihukum? Kenapa orang yang lemah, yang daif, yang papa, yang hina, kenapa maka dihukum? Kenapa yang berbuat tidak dihukum? Nah, yang kedua saksi. Saksi mencuri, saksi merampok, saksi perzinahan, saksi segala-galanya membuat dosa. Atas saksi itu dihukum? Enggak kan? Yang berbuat itu dituntut, yang berbuat dihukum. Jadi maunya Allah dan Rasul itu dihukum. Ini Allah dan Rasul tidak benar, ini sesat, ini kafir, ini Allah dan Rasul itu. Begitu kenapa? Hah? Kenapa tuh orang? Nah, itu. Nah, coba ya. Coba kita perhatikan baik-baik. Allah punya zat. Arti zat itu diri. Kita juga punya diri. Itulah tubuh namanya. Nah, sekarang maukah kita menunjukkan ke seluruh tubuh kita itu kepada orang lain? Coba. Ini saya minta jawaban. Mau? Kalau kita mau macam mana? Kalau kita mau macam mana? Hah? Dilimpar orang. Coba kau percaya cerai. Coba. Bukalah seluruh pakaian kita, tunjukkan diri kita, coba. Sanggup? Itulah dia. Begitulah Tuhan kepada hambanya. Bagaimanapun kata hamba aku, ya Allah cinta kepadamu. Ya Allah, aku taat dan patuh kepadamu. Ya Allah, aku betul-betul mengabdi kepadamu, ya Allah. Tunjukkanlah dirimu. Mau, dia menunjukkannya. 1000 tahun bikin itu. Kalau mau dia menunjukkan. Ini tidak akan kutinggalkan salat lagi ya Tuhan. Ini puasa siang dan malam kukerjakan. Ini zakat setiap hari kukeluarkan. Ini haji ratusan kali sudah kukerjakan. Tunjukkan ya Allah dirimu. Mau dia menunjukkan? Tidak akan mau dia menunjukkan. Kenapa? Karena dia rahasia. La insanu sirri wa ana sirruhu. Bermula insan itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. La insanu sirri wa sifatin li ghairihi. Bermula insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu sifatku dan sifatku itu tidak lain daripada zatku. Tidak akan mau dia menunjukkan karena dia rahasia diri manusia dan rahasia semesta alam. Itu diri Tuhan, itu diri Allah. Mana mau sembarang dia menunjukkannya. Nah, tapi luar dari adat tadi ya. Saya bilang tadi, ini kita agama ya. Kata saya tunjukkan. Nah, apakah selamanya sampai mati kita itu menyembunyikan diri kita? Adakah waktunya dan saatnya kita akan menunjukkan diri kita yang sebenarnya? Ada? Ada? Kepada siapa? Hah? Kepada siapa? Coba? Hah? Kepada siapa? Hah, kan? Kepada orang yang sudah menerima nikah kita. Penyerahan diri kita. Itu. Nah, kalau sudah diterimanya nikah kita, macam mana? Hah? Itu.
itu. Itu arti berbaiat. Kan saya bilang itu nikah. Itu kalau tidak nikah itu haram. Usahakan kita apa kan? Hanya menunjukkan diri itu saja haram hukumnya. Itu. Coba haram hukumnya. Itu. Kalau tidak yang menerima diri kita. Nah, jadi kalau kita kepada Allah, dia sudah diterimanya diri kita. Kita yang menyerahkan. Kita yang nikah. Kita yang menyerahkan kepada Tuhan. Diterimanya diri kita. Baru ditunjukkannya dirinya. Ini bukan enteng itu sebenarnya. Cuman ini belum dibuka rahasianya itu. Jadi orang pandang enteng mengasal soal baiat ini. Itu. Jadi coba. Misalnya. Kita menegakkan rumah tangga. Kita berhasil mendapat keturunan yang banyak. Dan mendapat harta benda yang banyak. Tetapi tak nikah. Macam mana? Dapat ketenangan? Tidak dapat ketenangan. Itu dia. Jadi ini luar biasa nikah itu. Tidak usahkan melaksanakannya. Kita hadir untuk menyaksikan itu wajib itu ya. Jadi kita kan dua menerima undangan itu. Undangan nikah, undangan pesta. Kalau pesta itu harus atau sunat? Itu. Tapi yang sebenarnya itu adalah sunat. Karena di situ menyatukan keluarga. Kalau pestanya itu. Tapi kalau nikahnya itu diundang kita. Tidak datang. Haram kita itu. Berdosa kita itu. Itu wajib kita hadir di situ. Undangan pernikahan. Itu. Karena Rasulullah mengatakan dalam sabdanya. An-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Itu pernikahan itu pekerjaanku. Siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari gulunganku. Itu kata Rasul. Nah, jadi inilah sebenarnya baiat itu. Jadi supaya kita jangan kena fitnah selalu. Jadi kalau ada fitnah, ada penangkis kita. Tidak akan mendapat keridaan seumur hidup melakukan salat, puasa, zakat dan haji kalau tidak baiat. Tidak akan jumpa ridha Allah, tidak jumpa. 1000 tahun kita menuntut ilmu sampai dimanapun tingkatnya tidak akan mendapat syafaat Rasul. Walaupun satu hari berbaiat kita mati mendapat syafaat Rasul, dijamin Allah kita lepas daripada neraka. Nah, karena sudah mendapat ridha Allah. Apabila mendapat syafaat Rasul, otomatis mendapat ridha Allah. Maka Rasul mempertunjukkan kepada umat bagaimana orang mendapat ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tidak ada orang yang masuk surga itu tanpa ridha Allah. Mesti melewati ridha Allah. Ridha Allah mendapatkan daripada jaminan syafaat Rasul. Kucing tidak ada ridha Allah. Itu. Jadi cobalah kita renungkan, kita pikirkan baik-baik. Sia-sialah kita beragama ini tanpa baiat. Itu maka Rasul mengatakan tidak ada di atas pundaknya mati dia adalah jahiliyah. Kalau sudah jahiliyah apa ada? Ada. Nah, jadi kemudian bagaimana untuk kita mendapatkan salat yang khusyuk? Salat yang khusyuk kata Allah ikut contoh. Nah itu. Yang dikatakan oleh Allah salat yang khusyuk itu adalah surat Al-Mu'minun. Kan aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu sangat beruntung orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dapat salat khusyuk itu. Tak dapat. Nah itu. Jadi kalau sudah kita beriman,
maka mendapatlah keuntungan. Karena di waktu menegakkan salat itu mendapatkan khusyuk di dalamnya. Di waktu salat itu khusyuk di dalamnya. Bahkan tawadhu lagi, kata Rasul. Bukan sekadar khusyuk saja, khusyuk dan tawadhu. Nah, itu. Jadi ini salat ini adalah jalan kita pulang. Maka dari sekarang kita melatih jalan pulang supaya kita tidak kesasar. Nah, itu. Kalau sudah terus kita berlatih, maka terjaminlah jalan kita kembali itu tidak akan kesasar. Nah, itu. Karena kita senantiasa berlatih. Nah, itu 1 hari 1 malam, sekurang-kurang 5 kali kita berlatih. Nah, itu untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan untuk memandang kepada sifatnya yang suci. Ah, itu. Nah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, apa kata Rasulullah? Jika kita mau mengikuti salat Rasulullah, apa jalan? Maka Rasulullah menunjukkan jalan. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Yang mana ilmunya? Pertama ilmu syariat, kedua ilmu tarikat, ketiga ilmu hakikat, dan keempat ilmu ma'rifat. Nah, ini jalan kita untuk mengikuti Muhammad itu Isra dan Mi'raj. Jika sudah kita tuntut ilmu syariat, maka kita bisa ikut serta mengikuti perjalanan Muhammad Isra dari Makkah sampai ke Baitul Muqaddas. Itu dengan ilmu syariat. Kemudian kita tingkatkan ilmu kita kepada ilmu tarikat. Barulah bisa kita mengikuti Rasulullah berjalan di langit 7 lapis langit. Tarikat itu langit, menjalani langit. Jalannya jalan tarikat, ilmunya. Nah, itu. Nah, kemudian Nabi berjalan di alam nur 70.000 lapis. Maka diwajibkan oleh Rasul kita menuntut ilmu hakikat. Jika kita tuntut ilmu hakikat, kita ikut turut bersama Rasulullah berjalan di alam nur 70.000 lapis. Jika kita tingkatkan lagi ilmu kita itu kepada ilmu ma'rifat, barulah kita ikut serta dengan Muhammad menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi ini ilmu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat dibawa di dalam salat. Ah, gitu. Jadi ilmu syariat untuk mensalatkan badan jasmani kita, ilmu tarikat untuk mensalatkan hati kita, ilmu hakikat untuk mensalatkan ruhani kita, dan ilmu ma'rifat untuk mensalatkan nurani kita, yaitu jiwa kita. Ah, itu jadi semua salat, maka khusyuk dia. Ah, itu badan kita salat, hati kita salat, ruh kita salat. Ah, itu jiwa kita salat. Jadi menyeluruh. Ini yang dimaksud oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulul silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Dari mulai syariat Islam, tarikat Islam, hakikat Islam, dan ma'rifatnya pun Islam. Menyeluruh. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam sabdanya. Man abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu.
Ini ilmunya. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Nah itu. Man aradat dunia fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu juga. Kalau untuk mendapatkan kesenangan di dunia juga dengan ilmu. Coba lihat ilmu di dunia. Kalau dari agama ya. Pertama kita pelajari ibtidaiyah. Sesudah ibtidaiyah baru sanawiyah. Sesudah sanawiyah baru aliyah. Ah itu kalau dulu fakultas namanya, sekarang ini kuliah ya. Kuliah. Baru nanti meningkat kepada derajatnya. Itu. Jadi kalau derajatnya sekarang ya berapa derajat itu? Sampai kepada S1, S2, S3 kan? Itu sampai kepada insinyur profesor. Itu tingkatan derajat ilmunya. Jadi di tingkat umum pun demikian. Pertama SD, kedua SMP, ketiga SMA, keempat kuliah. Baru juga derajat ke atas. Sehingga sampai kepada profesor. Profesor itu penutup. Itu yang tertinggi ilmu itu profesor itu. Nah inilah dikerjakan untuk mencari kehidupan di dunia. Macam mana? Susah mencari kehidupan di dunia? Kalau sudah begini ilmunya? Kan tidak kan? Nah, juga kalau di akhirat juga pakai ilmu seperti itu. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, hayalullah, panapilah, bakabilah, musyahadah. Coba kerjakan salat, coba kerjakan puasa, coba kerjakan keluarkan zakat, coba laksanakan ibadah haji. Ilmu inilah yang menyempurnakan pekerjaan kita itu. Ilmu inilah yang mengangkat derajat kita. Ilmu. Tapi orang sangat suka meninggalkan ilmu. Jadi kita cari apa ke dunia ini? Cari apa coba? Mencari kaya apa? Coba lah. Kalau kita kejar kekayaan tidak akan terkejar kita. Kita berapa tahun lah baru. Kekayaan sudah berapa ribu tahun dengan tahun lalu. Itu yang kita kejar. Bisa dikejar itu? Tidak akan terkejar. Lagipun Allah tidak akan berikan. Coba buka kitab Qasr Asar. Aku tidak akan berikan harta kesenangan yang berlebih kepada hambaku yang beriman. Karena hanya dinikmatinya masa sebentar. Begitu. Yang aku berikan nanti di akhirat. Karena di situ masa yang kekal. Itu. Karena perbandingan akhirat dengan dunia ini diceritakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Malaikat bertanya kepada Nabi Adam. Adam, berapa lama kamu dimasukkan Allah ke dalam surga hari itu? Adam dengan tegas menjawab dengan jujur. Baru setengah hari. Itu. Baru setengah hari. Kata Adam dia berada di dalam surga itu. Udah dicampakkan balik. Setengah hari cuma. Tapi catatan malaikat yang ada di muka bumi ini. 500 tahun sudah lamanya Adam ditinggalkannya bumi ini. Jadi berarti satu hari akhirat 1000 tahun dunia ini. Coba. Ada berapa hari kita umur di dunia ini? Bandingkan akhirat. Kalau ada 100 tahun lebih sedikit, cuman hanya 1 jam akhirat. Cuman hanya tidur bermimpi. Tidak ubah kita seperti tidur bermimpi, kemudian bangun lagi. Mimpinya aku tadi. Nah, begitu juga lah nanti jiwa kita itu. Itu. Kemudian tutup mata, bangun kembali. Bermimpinya aku tadi. Kata jiwa kita itu. Padahal sudah ratusan tahun di dunia. Itu. Jadi begitulah Tuhan itu memperubah rasa yang ada pada hamba itu. Itu maka
Kalau bisa jangan kita menempuh sekaratul maut. Itu di sekaratul maut itu, apabila kita tidak lulus, tidak kita menerima nikmat dari Allah, 1 jam. Kalau dikatakan orang dunia sekarang ini koma ya, 1 jam. Tapi perasaan kita itu 1000 tahun. Nah, kalau kena 1 hari 1 malam, 24 jam kita koma, 24.000 tahun di sakaratul maut. Macam mana kita merasakannya itu? Nah itu. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan hambanya di muka bumi itu. Maka dari itu Allah menuntut kepada hambanya supaya benar-benar hamba itu bertakwa kepada Allah itu. Bukan hanya sekedar beriman saja, bertakwa. Apa arti takwa? Mudah kali kita menyebut itu takwa itu. Iya kan? Nah, yang dimaksudnya dalam Al-Quran tattaqun. Apa itu? Arti takwa itu kepada Allah. Arti takwa itu, kita sudah punya ilmu. Jika sudah punya ilmu, baru kita tingkatkan menjadi iman. Sesudah menjadi iman ilmu itu, baru kita tingkatkan menjadi amal. Sesudah menjadi amal iman itu, baru ditingkatkan menjadi ibadah. Jadi ilmu, iman, amal, ibadah, inilah yang menjadi tattaqun, yang menjadi takwa kepada Allah. Bukan mudah itu takwa itu. Nah itu menyatu yang 4 ini baru dikatakannya tattaqun. Nah itu. Jadi dari ilmu menyatu ke iman, dari iman menyatu ke amal, dari amal menyatakan dirinya menjadi ibadah. Barulah tattaqun. Jadi jika sudah sampai kepada tattaqun, maka Allah akan menjanjikan kepada hambanya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, jadi inilah jalannya kita untuk mendapatkan salat yang khusyuk tadi. Kita mesti salat itu diisi dengan ilmu. Ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Ilmu syariat mengenal af'al Allah, ilmu tarikat mengenal asma Allah, ilmu hakikat mengenal kepada sifat Allah dan wajah Allah, dan ilmu ma'rifat mengenal kepada zat Allah. Itulah yang menjadi salat. Maka salat itu khusyuk. Nah, jadi salat itu tidak ada berbau hamba dan tidak ada berbau malaikat. Usahakan hamba, malaikat pun tidak ada di dalam salat itu. Salat itu minallah, billah, lillah, daripada Allah, kepada Allah, bagi Allah. Coba, maka dikatakan kata Allah, kamu bukan salah, kamu hanya berbohong. Coba, di mana saatnya kita berbohong itu? Di mana? Sadar apa enggak kita bahasa kita berbohong? Ya. Sesudah kita takbir menghadap ke hadrat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu takbir itu menghadap kepada zat ya. Fa'bud ini sembah aku. Nah, itu menghadap kepada zatnya. Itu menghadap itu mengingat, wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat, ingat aku. Maka kita pun berkata di hadrat zat Allah,
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah si rabbil alamin. Itu salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Coba macam mana? Tak ada milik kita kan? Tak ada milik kita salat itu. Nah, kemudian timbul di belakang. Berdiri Allahu Akbar, ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar. Kemana? Siapa yang mengatakan Allahu Akbar itu? Kita memuji Tuhan kita. Di mana Tuhannya? Di atas. Itu paling banyak ke di atas ya. Itu paling banyak tuh. Nah, itikadnya di atas sana. Allahu Akbar berdiri. Allahu Akbar ruku. Sebelakangi Tuhan yang di atas tadi. Allahu Akbar duduk. Tak tunggungi Tuhan tadi. Kejam apa itu? Tak tunggungi Tuhan tadi. Orang dia di atas, kita nyuruh ke bawah. Kan ditunggingi Tuhan itu. Nih Tuhan, kita bilang. Tak tunjukkan punggung kita itu. Kemana itu coba? Coba. Allahu Akbar duduk. Tidak apalah. Ya kan? Masih bisa nunggangi itu. Coba bagaimana? Bukan kita di situ. Kita sudah tidak ada lagi. Itu maka kita tadi berbohong. Itu. Yang mengata Allahu Akbar. Dia puji kalim bagi kalim. Allah memuji dirinya. Bukan ada kita yang memuji. Itu Allahu Akbar juga dia menunjukkan dirinya. Dia yang maha besar, itulah ruku. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, itulah menunjukkan dirinya sujud. Allahu Akbar duduk, dia menunjukkan dirinya maha besar, itulah duduk. Mana ada hamba? Kalau ada di situ hamba, berarti kita adalah berbohong kepada Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah kata-kata bohong kepada zat Allah. Macam mana terima Allah salat itu? Tidak diterimanya. Itu. Sudah berlaku di dalam satu Allah semata. Itu Allah semata-mata. Mana ada? Jadi kalau kita hamba, Al-Quran sudah menghantam la haula wala quwata illa billahil azim. Di mana bisa melakukan salat? Kalau hamba. Nah, kemudian coba menghadap lagi kepada Rasul. Apa kata Rasul? La tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar ziarah kecuali izin Allah. Ada bagi hamba? Tidak ada. Nah itu. Cuman hamba itu sekadar saksi saja. Menyaksikan kebesaran Allah itu. Bahasa Allah itu maha besar. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Kita hamba hanya menyaksikan kebesaran Allah itu. Nah itu maka dikatakan masjid itu rumah Allah. Nah itu. Bukan rumah orang kan? Rumah Allah. Ada pernah kita melihat Allah masuk ke dalam masjid itu? Ada pernah melihat Allah masuk ke dalam masjid? Allah yang kita hayalkan yang tidak pernah masuk ke dalam masjid. Yang di atas sana. Memang tak pernah masuk. Yang di atas sana tak pernah masuk ke masjid. Tapi kalau Allah yang wajib ada, itu yang selalu masuk ke masjid. Itu maka rumah Allah. Tapi Allah yang wajib ada ya. Yang wajib sadia. Nah, wujud artinya ada. Yang ada itu Allah Ta'ala. Wajib Allah Ta'ala ada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Nah itu. Apa tandanya Allah Ta'ala itu ada? Kalau dulu tauhid yang pertama,
baharu alam sekaliannya. Baharu alam sekaliannya. Jadi dengan adanya alam yang baharu ini menunjukkan adanya Allah. Nah ini. Jadi inilah tandanya Allah itu ada karena ada alam ini. Nah itu. Yang kedua, dia pakai Al-Quran. Nah itu. Tidak lepas juga daripada alam ini. Yang mana di Al-Qurannya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Nah ini. Jadi adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini menunjukkan adanya Allah. Pasti adanya Allah. Kalau tidak, pasti adanya Allah. Bumi dan langit tidak ada. Karena dia bumi dan langit menunjukkan adanya Allah. Kalau kata Rasul ini majaz. Bayang-bayang. Mustahil ada bayang-bayang. Kok tidak ada yang punya bayang. Itu. Jadi, keterangan yang kedua menunjukkan Tuhan itu ada. Pertama, baharu alam. Yang kedua adalah Al-Quran. Yang ketiga, ada lagi keterangannya. Yang ketiga, Al-Quran juga. Yang mana dia? Fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Demi Allah. Bersumpah lagi Allah. Menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka adalah ia. Adanya ia. Seperti kamu bertutur-tutur. Seperti kamu berkata-kata, katanya. Tiap-tiap kamu berkata, ada yang mengatakan. Yang mengatakan siapa? Coba. Itu kan dekat. Itulah memastikan adanya Allah, maka kamu berkata-kata kan, bertutur-tutur. Jika kamu berkata, pasti ada yang mengatakan. Jadi siapa yang mengatakan? Kalau tidak Allah. Itu. Maka berkata-kata kita dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Bukan hanya Nabi Musa saja, ke seluruh manusia. Siapa yang punya lidah? Itu. Berkata-katalah dengan Tuhannya. Itu. Nah, jadi inilah yang tidak kita ragukan lagi. Walaupun kita belum mendapatkan salat yang khusyuk, tetapi kita sudah berada di jalan salat yang khusyuk. Itu maka dimaafkan oleh Allah. Maka Allah akan menerima keridaan salat kita itu. Walaupun kita belum merasakan khusyuk, tetapi Allah sudah menerima salat kita itu salat yang khusyuk. Cuman kita belum merasakan itu saja. Itu. Karena jalannya sudah ditunjukkan oleh Rasulullah salat yang khusyuk itu pakai ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Barulah sesuai dengan contoh tauladan yang dilakukan oleh Rasulullah yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi itulah salat yang diridai Allah, salat yang khusyuk yang mengikut contoh tauladan yang dilakukan Rasulullah. Jadi tidak akan kita ragukan lagi salat itu, jangan ditunggu-tunggu lagi. Aku belum bisa salat ini karena belum khusyuk. Jangan. Iya. Jadi kalau kita pulang tahun muka atau tahun depan salat belum ada. Jangan. Itu. Ini tidak lagi ditunggu. Yang ditunggu syafaat Rasul. Syafaat Rasul sudah kita terima. Nah, jadi berarti itu sudah wajib kita lakukan. Tidak kita menunggu lagi. Tapi kalau belum kita menerima baiat, itu masih meragukan. Jadi siapa yang menjamin? Coba, tak ada yang menjamin kan? Itu. Nah, kita sudah mendapatkan jaminan. Jaminan dari Rasul syafaat, jaminan dari Allah keridaan. Jadi tidak akan ragu lagi kita mengerjakan salat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji kita. Jadi yang dikatakan haji itu kalau kita kerjakan mabrur atau mabrura. Apa arti mabrur itu? Menerima 3 surga. Itu. Haji itu 3 surga yang diterima. Pertama, tanah surga. Kedua, istana surga. Dan yang ketiga, kebun surga. Itulah haji.
Itulah yang kita bawa pulang kemarin. 3 buah surga yang kita bawa pulang. Nah, gitu. Berapalah modalnya kita ke sana? Tapi 3 surga yang kita bawa pulang. Mana dia tanah surga? Itulah kalau kita masuk ke Masjidil Haram. Tawaf di Baitullah. Tawaf kita di rumah Allah, menghadap ke rumah Allah. Itu diberi Allah tanah surga. Karena kalau kita masuk ke Masjidil Haram itu kita memberi salam. Itu Allahumma antas salam wa minkas salam walika yaulus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilna jannatad darasalam. Jannatad darasalam, surga tingkat yang keaman. Itu masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Baitullah. Tapi kalau ke Baitullah ya tawafnya, jangan ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah tak dapat. Nah, itu. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nah, di sana kita menerima istana surga. Nah, itu yang dijanjikan oleh Allah, istana surga. Dengan panggilannya, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ah, itu. Masuk ke dalam surgaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Sudah dipersilahkan Allah. Diperintah Allah sudah masuk ke dalam surga. Itu kalau benar kita tawaf ya. Apa wukuf? Wukuf itu menghadap kepada zat yang maha suci. Itu wukuf. Itu maka tidak ada zikir, tidak ada fikir, tidak ada takbir, tidak ada doa. Nah, apapun tidak ada kecuali tafakkur. Nah, itu wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga yaitu kebun surga, itu dikatakan taman raudhah. Dari hasil salat arba'in. Nah, gitu. Salat arba'in itu 40 waktu berjamaah yang tidak ketinggalan. 40 itu arba'in. Nah, itu. Jadi kemudian sesudah dilaksanakan salat arba'in itu maka mendapatlah sertifikat. Nah, itu apa sertifikatnya? Itulah surban. Nah, itu sertifikatnya, surban. Surban itu 4 sudut. Menunjukkan apa itu sudut itu? Yang pertama adalah menerima siddiq, benar. Sudut yang kedua menerima amanah, kepercayaan. Yang sudut yang ketiga menerima tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat adalah patanah, menerima kebijaksanaan. Kemudian Jabais digulung, dijadikan satu. Sesudah digulung, baru dijunjung di atas kepala. Ah, gitu. Barulah dibawa kemana saja. Ah, itu. Sekarang ini udah berat kali. Sakit leher itu menjunjung. Jadi akhirnya dipikul. Nggak tak tahan junjung lagi, pikul. Kemana-mana pikul, mana-mana pikul. Ya. Pikul pun udah kecapean. Akhirnya tinggal rumah. Nggak ada lagi. Nggak ada sertifikat tinggal rumah. Tidak ada sertifikat. Itu. Nah, jadi itulah pelaksanaan ibadah haji itu, menerima 3 surga yang disebut dengan mabrur atau mabrurah. Itu. Jadi haji itu menjalani kemana? Serupa dengan salat juga. Menjalani af'alnya, perbuatan Allah, itulah dia memakai pakaian ihram. Nah, itu. Apa arti memakai pakaian ihram? Memakai pakaian kafan. Kalau di sini. Nah, jadi memakai pakaian kafan itu orang apa? Orang mati. Nah, di sana pun demikian. Kalau tidak mengetahui dan mengenal arti daripada mati, maka kosonglah itu ihram. Karena itu yang dimaksud oleh Nabi, mautu qabla an tamautu, matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Merasakan diri kita mati, itulah ihram.
Jadi sekarang ini kalau kita senantiasa merasakan diri kita mati, yang hidup itu adalah Allah, jadi senantiasa kita ini ikhram. Walaupun tidak memakai pakaian ikhram, tapi diri kita itu tetap di dalam ikhram, di dalam kesucian. Ini maksudnya. Nah, jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah, man arafa nafsahu bil mauti fakat arafa rabbahu bil hayati. Siapa-siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Jika sudah kita kenal Tuhan itu yang hidup, kita mati. Itulah ikhram. Nah, itu. Yang sudah ikhram, maka teruslah berjalan. Kemana? Menuju Baitullah, menuju rumah Allah. Maka pulanglah menuju rumah Allah. Nah, itu. Mana rumah Allah? Nah, itu. Itulah tawaf. Jadi tawaf itu untuk menghadap ke rumah Allah. Itu maka 7 kali putaran. Sesudah 7 putaran, kemudian mencium Hajar Aswad. Nah, berarti kita dapat meminta ampun dan meminta maaf daripada segala kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim tu'affa fa'fu anni. Itu. Nah, jadi kemudian sudah kita mendapat keampunan dan kemaafan, baru silahkan memandang wajah Allah. Pandanglah wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itulah sa'i, safa dan marwah. Nah, itu maka dari bukit Safa menurun lari-lari kecil, kemudian naik ke Marwah, kemudian berdoa menghadap kepada Ka'bah, lari lagi, turun lagi di pertengahan itu lari kecil, kemudian mendapatkan itu bukit Safa 7 kali ulang. Nah, jadi maksudnya itulah kita memandang wajah Allah yang 7 tingkatan itu. Kemudian sesudah wukuf di Arafah itu menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Nah, itu menghadap kepada Zatnya yang Maha Suci. Nah, itu maka dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu mari menghadap kepada Zatku dengan hati yang reda dan aku ridai. Itu wukuf. Jadi jika sudah kita bisa menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci, maka terbang 2 penyakit. Penyakit apa? Nah, apa penyakit yang terbang itu? Penyakit alawamah dan penyakit amarah. Alawamah itu binatang yang ada pada diri kita itu terbangnya. Kemudian amarah itu syaitan dan iblis. Itulah yang kita limparkan ke zumrah. Nah, binatang dikurbankan di Jabal Kurban, dan amarah yaitu setan dan iblis dilimparkan, dikembalikan ke zumrah. Maka tinggallah diri kita satu saja, nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu yang kembali. Nah, itu. Maka kembalilah ke Makkah Al-Mukarramah, kembali menghadap Baitullah, kemudian barulah menghadap kepada tempat Rasulullah, itu Madinatul Munawwarah. Itulah salat arba'in tadi. Nah, jadi juga tidak terlepas daripada af'al, asma, sifat dan zat. Itu haji. Jadi kalau 100 kali pun pergi ke Mekah sana, tidak mengenal mana af'al, mana asma, mana sifat, mana zat, itu hanya melancong aja itu. Bukan haji itu, maka dikatakan mardud oleh Rasul. Nah, itu bukan mabrur. Nah, itu karena tidak ada yang dijumpai, tidak ada yang disaksikan dan tidak ada yang dirasakan. Semestinya kita menyaksikan dan merasakan bagaimana rasa daripada af'al Allah, bagaimana rasa daripada asma Allah, bagaimana rasa daripada sifat Allah, dan bagaimana rasa daripada zat Allah. Itu bagaimana rasanya kalau sudah suci daripada penyakit. Itulah pelaksanaan haji itu. Jadi haji itu semua tersimpul di dalam pengajian fardu ain ini. Itu baik salat yang khusyuk,
haji yang mabrur, kemudian jalan pulang mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini panjang pelajaran kita pada malam ini. Barangkali kita padahkan dulu sampai di sini. Begitu. Jadi PR yang lalu mungkin tak terjawab ini. Iya kan? Sudah 11:30. Jadi kita sampaikan keterangan-keterangan ini supaya dapat dipahami, supaya dapat nanti disimpulkan, artinya diimankan, kemudian baru sama-sama nanti akan kita amalkan. Jadi barangkali ini saja dulu keterangan yang dapat kita sampaikan. Maka silahkan disambung kembali untuk yaitu tingkat usuluddinnya. Ya, kalau ada yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan supaya lebih jelas lagi, supaya lebih terbuka lagi, maka keterangan mukaddimah kita padakan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.